Berlatar di Korea, cerita diawali dengan memperlihatkan geng Yakuza yang dipimpin oleh seseorang bernama Tomo, di mana ia sedang menyelundupkan bahan narkoba untuk diedarkan di Korea, dan berhasil menangkap seorang polisi yang mencoba menyelidiki kegiatan ilegal ini. Dan tak lama, muncul seorang partner si Tomo, dia bernama Songchul yang akan langsung memperlihatkan betapa kejam dan bengisnya Songchul saat menghantam si polisi dengan membabi buta. Dan bahkan Tomo sendiri yang merupakan seorang Yakuza sekalipun, sering sekali dibuat was-was oleh tindakan sadis yang dilakukan oleh partnernya tersebut. Esok harinya, Songchul dan Tomo menemui seorang langganannya yang merupakan anggota dari geng Triad, di mana bos Triad yang merupakan seorang wanita ini pun menawarkan uang sebesar 30 juta dolar yang membuat Songchul dan Tomo berjanji untuk segera menyiapkan narkoba jenis baru bernama Hyper sebanyak 20 kg. Dan bos Triad tidak perlu lagi khawatir tentang bea cukai, pengiriman, dan tetek bengek lainnya karena Songchul memiliki banyak SDM yang bisa membuat semuanya berjalan dengan lancar. Beralih ke tempat lain yang di situ kita akan diperlihatkan pasangan suami istri yang menjadi bulan-bulanan preman bermobil yang hanya gara-gara membunyikan klakson yang karena dianggap sudah kelewatan dan menyebabkan kemacetan, muncullah Ma Dong-suk sang jagoan kita yang turun tangan langsung untuk mengatasi masalah tersebut. 경찰, 저기 다친 사람 있어요. 다친 사람. 여기 미안한데 차 좀 빨리 빼주세요. Tiba di kantor, Ma Dong-suk langsung ditegur oleh si kapten yang mengeluh cara Ma Dong-suk menangani pelaku kriminal dengan cara kekerasan, di mana mereka seharusnya diperlakukan lebih manusiawi tanpa membedakan kejahatan yang telah mereka perbuat. 아니 경찰이란 게 뭐야? Saat itulah si kapten membagikan coklat mahal yang akunya dibeli istrinya dari luar negeri, di mana Ma Dong-suk tidak diberi karena dianggap perlu melakukan diet untuk mengecilkan ukuran tubuhnya. Tapi saat si kapten sedang lengah membagikan coklat pada yang lain, Ma Dong-suk diam-diam mengambil hampir seluruh coklatnya dan pergi begitu saja ketika mendapat laporan tentang sebuah kasus. 여보세요. 상담방 사건 하나 터졌어요. Tiba di TKP, Ma Dong-suk mendapat laporan tentang kasus bundir yang dilakukan oleh seorang wanita, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sang ahli pun menemukan banyak sekali zat hyper alias narkoba generasi terbaru di dalam tubuh si korban, sehingga beliau pun menyimpulkan bahwa korban bukan mati karena jatuh dari gedung, melainkan karena overdosis zat hyper, sehingga jelas bahwa ada orang yang dengan sengaja melempar si korban untuk menutupi jejak obat-obatan terlarang ini. 최근에 보고된 신종마약인데 헤로인만큼 강하다 보니까 사고도 많고요. 혈액에서 나온 치사량의 마약이고요. 그럼 사망한 후에 누군가 던졌다. Dari informasi yang didapatkan, Ma Dong-suk dan satu anak buahnya yang bernama Ujang pun pergi ke klub malam yang sempat didatangi oleh si korban. Yang di situ sudah ada informan yang merupakan calo atau agen klub malam yang biasa membawa tamu-tamu elit dari kalangan orang kaya. Setelah memberi upah kepada si calo, Ma Dong-suk pun langsung berjalan menuju lantai VIP yang dijaga oleh seorang security berbadan tinggi besar yang peporonges dan mendorong tubuh Ma Dong-suk sehingga tanpa banyak bicara ia pun memukulinya hingga ngagoler saat itu juga. Tanpa membuang waktu, Ma Dong-suk yang mendapat julukan si tamparan setan pun langsung mendatangi salah satu room VIP yang menjadi tempat berkumpulnya si pengedar narkoba. Yang setelah barang bukti berhasil didapatkan, muncullah si security bersama dengan rekannya yang lagi-lagi harus dibuat ngagoler untuk kedua kalinya. Dengan barang bukti yang sudah didapatkan, Ma Dong-suk langsung menghubungi si kapten untuk melakukan penggerebekan dan menemui sang owner yang kebetulan sedang bernyanyi bersama para PL. Lalu kemudian langsung membawanya ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. 이상철이? Tiba di kantor si owner yang merasa dirinya punya kuasa pun nampak seolah menolak diperiksa dan masih saja berani pelotot-pelotot di hadapan Ma Dong-suk yang bertanya dengan penuh kesabaran. Yang ketika cara lemah lembut tidak mempan menghadapinya, maka jangan salahkan Pak Guru Gembul apabila kepalan tangan yang akan membuat beliau berbicara. 정말 모른다니까요. 하는데 제가 그걸 어떻게 합니까? 예? 우리 진실의 방을 청소하자. 야야 저 힘찬. 아, 이 양반 큰일 났네. 괜찮아.
Akhirnya, si owner pun buka mulut tentang seorang tamu VIP yang merupakan wanita kaya yang punya bar elit khusus untuk para pejabat dan orang kaya. Dari dialah narkoba di klub malamnya mulai merebak, dan si owner sengaja membiarkannya karena membuat klub malamnya menjadi ramai. 돈이 되니까 받아준 거지. 새끼 지금 어디 있어? 잘은 모르겠습니다. 오케이. Bersama dengan si informan yang tahu banyak tentang informasi di lapangan, Ma Dong-suk dan Ujang pun akhirnya tiba di kediaman si wanita kaya raya yang menjadi pengedar narkoba di klub malam tadi. Yang di situ Ma Dong-suk lagi-lagi harus berhadapan dengan seorang bodyguard tinggi besar yang membuatnya kembali harus mengeluarkan pukulannya untuk menumbangkan si bodyguard tersebut. 나가라고 이 누구냐면은 배지가 지금 누구신데 남의 업장 생패를... 약 파신다면서. 약 어디 있어요? 네, 뭐 하는 거예요? 저기 왜 여기만 서랍이 있지? 형사님! Setelah menemukan barang bukti, si wanita kaya pengedar narkoba ini pun akhirnya mau memberikan informasi dari siapa dia mendapatkan obat hypernya itu, yakni seorang bernama Hiroshi yang usut punya usut. Dia adalah anggota kelompok Yakuza Jepang yang sengaja ditempatkan di Korea untuk memproduksi sekaligus mengedarkan narkoba di wilayah ini. Yang setelah lokasi apartemennya sudah didapatkan, Ma Dong-suk pun segera menghubungi si kapten untuk menuju ke lokasi apartemen yang dimaksud. 뭐 말할 줄 아냐? 아니요. 하여튼 조심해. Tanpa Ma Dong-suk, si kapten dan dua anak buahnya sempat dibuat kewalahan ketika Hiroshi dan satu rekannya menyerang mereka bertiga menggunakan pisau dapur. Namun dengan kerjasama yang kompak, si kapten pun berhasil mendapatkan barang bukti berupa obat hyper sebanyak 20 kg, sekaligus membawa si Hiroshi untuk dimintai keterangan. 뭐야 이거? 웃어? 몰래 약 먹여 사람 죽이고. 석도야. 형 어떻게 됐어? 이 새끼 집에서 마약이 엄청 나왔다. 내가 올라가서 한 잔. 형 여보세요. Muncullah tiga orang misterius yang menabrak mobil si kapten lalu mengambil 20 kg hypernya dan menghabisi Hiroshi dengan begitu kejamnya. Dan orang misterius itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sung Chul yang tidak ingin kehilangan 30 juta dolar yang sudah disepakatinya dengan bos Triad. Sung Chul dan dua anak buah setianya pun mendatangi markas Tomo dan sempat menghajar semua anak buahnya. Sung Chul marah kepada Tomo karena lalai mengawasi Hiroshi sampai-sampai obat hypernya nyaris saja jatuh ke tangan para polisi. Yang di sini akhirnya terungkap bahwa selama ini Tomo telah mengkhianati bos besar Yakuza dengan menjalin kerjasama dengan si Sung Chul untuk menjual narkoba tanpa sepengetahuan organisasi Yakuzanya. Sung Chul yang punya kecenderungan psikopat pun tidak takut dengan bos Yakuza dan tidak peduli dengan nasib Tomo apabila aksi mereka ini ketahuan. Yang dia pedulikan hanyalah uang 30 juta dolar yang sebentar lagi akan didapatkannya. Sehingga Sung Chul pun menyuruh Tomo untuk segera kemas ulang narkobanya dan bersiap untuk bertemu dengan bos Triad tepat esok malam. 다시 포장해놔. Dia bernama Kim, salah satu mafia narkoboy yang bertugas di bagian pengemasan dan pengiriman. Tomo mendatangi Kim untuk memintanya mengemas ulang 20 kg hyper tersebut dan jangan banyak bertanya mengenai kemana dan ke siapa hyper tersebut akan diberikan. 확인해봐. 급한 거니까 깨끗하게 다시 포장해. 입 조심해. 내 말만 들어. Kembali ke Ma Dong-suk dan Ujang yang menjenguk si kapten di rumah sakit. Yang di situ hanya ada dua anak buahnya yang mengalami luka ringan. Sementara si kapten masih sedang mendapat perawatan intensif karena mengalami luka yang lebih serius. Ma Dong-suk dengan baik hati membawakan nasi dan belut bakar untuk mereka makan. Tetapi ketika akan mulai ngahuap, Ma Dong-suk terus saja bertanya mengenai kronologi kejadiannya. Sehingga mereka berdua tak kunjung menyantap belut bakar tersebut. 인상착의를 모르는 거야? 야 왜 안 먹어? 맛있지? 많이 먹어봐. 그래. Tak lama, muncullah seorang polisi dari Satuan Reserse Narkoboy yang rupanya sudah lama menyelidiki tentang kasus hyper ini. Bahkan kaptennya sempat dinyatakan hilang dan ditemukan tewas terbungkus plastik di atas permukaan laut di dekat dermaga. Yang ternyata polisi yang dibunuh oleh Sung Chul di adegan awal tadi adalah seorang kapten polisi dari divisi narkoba. Yang apabila tertarik dengan kasus kematian kapten narkoba ini, maka Ma Dong-suk disarankan untuk menemui seorang kapten polisi setempat yang kebetulan ditunjuk untuk menangani kasus tersebut. 아니 근데 남의 회사 아니 그래도 여기
Dan Anda pasti akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika Sung Chul dan dua anak buah setianya ternyata adalah para detektif kepolisian yang bertempat di distrik ini, di mana Ujang cukup dibuat kewalahan saat mengajak Ma Dong-suk untuk tidak ikut campur dalam kasus yang sedang ditangani tim lain ini. Yang karena Ma Dong-suk masih menghargai Sung Chul sebagai sesama polisi, dia pun segera mengalah dan langsung pergi setelah memberikan kartu namanya. 좀 너무 깊이 들어간 것 같아. 그만. 저희한테 좀 맡겨주시고. 알겠습니다. 잠깐만. 왜요? 뭐 나오는 거 있으면 여기로 연락 좀 주십시오. 그럽시다. 예, 수고하십시오. 수고하세요. 야야야, 명함이 바뀌었어. 잘못 줬어. 중국집 명함을 줬어. Di perjalanan pulang, Ma Dong-suk mendapat telepon dari si informan mengenai seorang pengelola klub malam yang juga sering didatangi oleh kelompok Yakuza. Dia bernama Cherry, seorang pengusaha mobil bekas sekaligus pengelola klub malam yang jalannya langsung dicegat oleh Ma Dong-suk. Dan seperti yang sudah kita ketahui, orang-orang selalu saja petantang-petenteng di hadapan Ma Dong-suk seolah mereka merasa jago dan merasa yang paling kuat. Namun seketika menjadi ciut setelah dihantam oleh kepalan tangannya. 아이씨. 야야, 자는 거 아니야? 야, 정신 차려. Tidak seperti yang lain, Cherry sangat kooperatif dengan langsung menunjukkan wajah si Tomo, sehingga mereka pun langsung meluncur ke klub malamnya, berharap ada Tomo yang sedang hiburan di sana. 왼쪽이 토모예요. 뭐 금요일이라 클럽에서 놀고 있겠죠. 빨리 가요. Beralih ke Jepang, kita akan diperlihatkan sang bos besar Yakuza yang sudah mengetahui tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh si Tomo. Beliau pun mengutus orang kepercayaannya yang bernama Ricky yang ditugaskan untuk mengatasi si Tomo ini. Dan perlu diketahui bahwa Ricky ini dikenal sangat sadis, beringas, dan tak kenal ampun. Bahkan untuk boker sekalipun dia sengaja tidak menyiram ee-nya agar orang lainlah yang melakukan hal itu untuknya. Tanpa buang waktu, Ricky dan pasukan Yakuza pun langsung menyerang markas Tomo dan menghabisi semua anak buahnya. Sementara untuk Tomo sendiri, rupanya sudah lebih dulu melarikan diri entah kemana. Yang dengan bermodalkan katana, kita akan ditunjukkan perbuatan sadis dari si Ricky ini saat dirinya tak memberi ampun kepada anak buah Tomo yang sudah tidak berdaya ini. Di saat yang sama, Song Chul nampak datang duluan dan sudah hampir 1 jam menunggu Tomo yang tak kunjung datang membawa hypernya. Sehingga si bos dan si ajudan yang terlihat sangat bosan dan sedikit kesal pun menelepon Tomo agar segera datang kemari. Tetapi alangkah terkejutnya dia saat mendengar jika Tomo tidak bisa menyerahkan obatnya sekarang. Karena bos besar Yakuza sudah mengetahui tentang pengkhianatan ini dan mengirim seseorang untuk memburunya, sehingga obat hyper sebanyak 20 kg tersebutlah satu-satunya barang yang sementara ini bisa dijadikan jaminan keselamatannya. Yang alhasil, Song Chul pun terpaksa meminta waktu 2 hari lagi untuk memberikan hyper sesuai janjinya. 이틀만 더 시간을 주시죠. 到时候还见不到货。我们可他妈不敢。토모 찾겠습니다. Kembali ke Ma Dong-suk yang sudah tiba di klub malam milik Cherry. Mereka pun dipandu masuk oleh sang manajer klub yang di situ kebetulan ada si Kim, si bagian pengemasan dan pengiriman, di mana Ma Dong-suk lagi-lagi harus mengeluarkan tinju pamungkasnya untuk menumbangkan anak buah si Kim ini. Setelah anak buahnya ditumbangkan semua, Kim pun akhirnya mau memberitahu di mana Tomo berada saat ini. Yang ketika Ma Dong-suk dan Ujang sedang menuju ke sana, Ricky dan pasukan Yakuza pun sudah lebih dulu tiba dan berhasil menangkap si Tomo. Namun saat akan meninggalkan hotel, Ma Dong-suk sempat melihat wajah babak belur si Tomo dan langsung mencegat mobil mereka. Ma Dong-suk pun gagal menangkap si Tomo setelah Ricky berhasil menabraknya. Sementara Song Chul tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan dari kejauhan setelah menyadari jika Ma Dong-suk sudah masuk terlalu jauh ke dalam kasus ini.
이 새끼예요, 토모 잡아간 새끼. 저 광수대 새끼들도 지금 토모 찾고 있는 거야. Tomo sendiri dibawa ke dermaga dan diinterogasi langsung oleh Ricky yang menanyakan di mana obatnya disembunyikan. Namun Tomo dengan percaya dirinya menolak buka mulut setelah yakin jika Ricky tidak akan berani membunuhnya karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu di mana lokasi obat tersebut. Namun seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Ricky ini bukanlah tipikal orang yang bisa diajak negosiasi atau kompromi. Sehingga setelah mendapat laporan tentang keterlibatan Sung Chul dalam masalah ini, Ricky pun dengan santainya membunuh Tomo dan menjadikan Sung Chul sebagai target utama selanjutnya. Ricky dan pasukan pun kembali ke hotel tempat Tomo menginap, yang secara kebetulan di sana ada salah satu anak buahnya Sung Chul yang sedang mencari obatnya juga. Sehingga Ricky pun melampiaskan kekesalannya kepada polisi tersebut untuk memancing agar mau memberitahu di mana obatnya. Keesokan harinya di lokasi yang sama, Sung Chul dan tim forensik pun nampak sudah menjadikan kamar hotel ini menjadi TKP. Dan di saat bersamaan, muncullah telepon dari bos besar Yakuza yang memperingatkan Sung Chul agar segera menyerahkan obatnya. Padahal dia juga sedang mencarinya. Yang entah apa yang ada di dalam benak atau otak si Sung Chul ini, meskipun hanya seorang diri, seorang kapten polisi yang hanya memiliki satu anak buah setia, Sung Chul dengan beraninya mengancam balik seorang bos besar Yakuza untuk jangan ikut campur urusannya. 마음대로 해봐 어디. 너라니 구치기 있던다 요. 우진호가 카타즈기가 도구이다 그래. Belum selesai dengan masalah obat dan Yakuza, Sung Chul nampaknya terus dikejar masalah ketika pihak Triad sudah tidak sabar dengan obat yang dijanjikan. Sampai-sampai si botak ajudan bos Triad pun berani menampar wajah Sung Chul. Dan tiba-tiba disinilah nyari seorang penjahat sejati dibuktikan. Sung Chul nekat menghabisi si botak dan seluruh anak buahnya. Sung Chul nampaknya punya tekad kuat untuk mendapatkan uang 30 juta dolar tersebut. Dan memang siapa yang tidak tergiur dengan uang sebanyak itu. Sehingga Sung Chul meminta si bos Triad untuk sabar sedikit lagi dan tetap pada kesepakatan di awal. 회장님이 내 약 사는 거야. Kembali ke Ma Dong-suk yang terpaksa memilih kamar hotel yang biasa dipakai bercocok tanam sebagai lokasi interogasi kepada si Kim. Yang ketika interogasi baru saja akan dimulai, tiba-tiba sebagai orang yang bertugas di pengemasan dan pengiriman, Kim pun menjelaskan tentang siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Di antaranya ada bos besar Yakuza, bos besar Triad, Ricky, Tomo, dan antek-anteknya. Namun ada satu orang misterius yang Kim sendiri tidak tahu persis siapa orangnya, dialah partner Tomo dalam bisnis kotor ini. Dan dari kabar yang beredar, si orang misterius ini sempat berbisnis dengan si Cherry, sang pemilik klub malam. Sehingga kemungkinan besar Cherry sudah tahu tentang orang misterius yang dimaksud. Sebelum pergi menemui Cherry, Ma Dong-suk dan Ujang pun harus lebih dulu menemukan obat yang disembunyikan oleh Tomo sebelum Ricky dan para Yakuzanya menemukannya duluan. Yang berkat informasi dari si Kim, mereka pun pergi ke klub kapal pesiar yang di situ sudah ada anak buahnya Ricky yang berjaga. Dan seperti sudah bisa Anda tebak, mereka sama sekali tidak sebanding dengan seorang Ma Dong-suk. Sebagai seorang detektif kepolisian, insting Ma Dong-suk tentunya lebih tajam dari orang biasa, hingga dia merasa yakin obat tersebut berada di salah satu kapal pesiar yang ada di sana. Yang dengan fisik kuatnya, Ma Dong-suk pun membuka sebuah brankas hanya dengan menggunakan tangan kosong, yang pada akhirnya mengarahkan mereka semua pada tali di luar kapal yang menjadi tempat disembunyikan semua obat tersebut. 찾았다. Setelah obatnya ditemukan, kini Ma Dong-suk hanya tinggal mencari satu pelaku yang masih misterius. Dia pun mendatangi Seri yang kebetulan sedang COD-an dengan pasangan kekasih yang ingin membeli mobil harga murah tapi mewah. Alih-alih mendapat untung besar, Cherry justru harus ikhlas menjual mobilnya dengan harga yang sangat murah setelah Ma Dong-suk datang di waktu yang tidak tepat. 3,000원만 줘요. 네? 감사합니다. 네, 들어와. 예!
Meski diganggu Ma Dong-suk, Cherry tidak bisa berbuat apa-apa selain bersikap kooperatif dengan menelpon Sung Chul alias seorang misterius yang dulu sempat terlibat bisnis dengannya. Yang dengan mengirimkan foto selfie dirinya dengan obat hyper tersebut, Sung Chul pun setuju untuk melakukan pertemuan di suatu tempat yang sudah ditentukan. 주소 찍어줄 테니까 1시간 뒤에. 됐어. Sadar bahwa ini adalah sebuah jebakan, Sung Chul yang cerdas pun nekat mendatangi Ricky di markas utamanya. Sempat terjadi sedikit ketegangan, Ricky pun berhasil terwaduli alias terkibuli dengan bersedia untuk bekerja sama dengan si Sung Chul ini. 너 이치로 약 잡고 싶지? Tugas Cherry belumlah selesai karena dia masih harus pergi ke lokasi pertemuan untuk menyerahkan obatnya kepada Sung Chul. Yang sampai detik ini Ma Dong-suk sama sekali belum menyadari kalau orang misterius yang dimaksud adalah Sung Chul, sang kapten polisi yang pernah ditemuinya. Cherry yang ketakutan pun sendirian masuk ke dalam. Yang alangkah terkejutnya dia saat melihat Ricky dan pasukan Yakuza lah yang sudah menungguinya di dalam sana. Mendengar teriakan Cherry, Ma Dong-suk pun langsung masuk begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, jagoan kita semua pun harus tumbang ketika dipukul besi tepat di bagian kepalanya. Yang tepat di saat bersamaan, Sung Chul dan anak buahnya pun dengan cepat menyergap Ujang di dalam mobil dan mengambil semua obat hypernya. Si kapten dan anak buah pun datang terlambat ke lokasi dan hanya menemukan Cherry tengah tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Ma Dong-suk dibawa ke lokasi rahasia oleh Ricky untuk diinterogasi mengenai di mana obatnya berada. 네 똥구멍에. 그래. Saat itulah Ricky mendapat telepon dari Sung Chul yang memberitahu bahwa obatnya sudah ditemukan. Sekaligus untuk berterima kasih karena berkat bantuan Ricky, Sung Chul akhirnya bisa memiliki semua obatnya untuk diri sendiri. Yang ketika Ricky sedang marah karena sudah kena tipu, Ma Dong-suk pun akhirnya siuman dan langsung mengajar beberapa anak buahnya. Ricky pun menyuruh dua jagoan terakhir untuk maju, tetapi Ma Dong-suk berhasil mengalahkan mereka berdua dengan cukup mudah. Sehingga ketika hanya tersisa Ricky seorang, dia pun tidak punya banyak opsi selain menghadapi Ma Dong-suk seorang diri. Kapten bersama pasukan pun bergerak seperti Inspektur Ladusing yang datang di waktu yang sudah tidak dibutuhkan. Sementara Sung Chul dan satu anak buahnya terlihat sedang berkemas di kantornya dan akan segera pergi untuk melakukan pertemuan dengan si bos Triad. Namun niatnya harus kandas tatkala Ma Dong-suk keburu muncul untuk mencegah mereka berdua. Anak buah Sung Chul berhasil diringkus, sementara Ma Dong-suk mengejar Sung Chul yang lari ke dalam kantor, di mana Sung Chul benar-benar sudah tidak punya jalan keluar lagi selain menghadapi Ma Dong-suk secara langsung. Sung Chul yang di awal nampak beringas kini terlihat seperti ayam sayur yang tak berdaya, di mana Ma Dong-suk berkali-kali membogem tulang rusuknya, bahkan sesekali membantingnya hingga terlempar cukup jauh. Namun Sung Chul patut diacungi jempol ketika dia masih bisa bertahan dan berdiri dan sempat berhasil meraih pistolnya. Tapi lagi-lagi semua upaya tersebut tidak akan cukup untuk melawan Ma Dong-suk jagoan kita semua. Termasuk untuk kesekian kalinya, kapten dan yang lain pun datang terlambat tepat saat pertarungan sudah usai. Namun meskipun begitu, mereka berhasil menyelesaikan kasus ini dengan baik. Yang karena Ma Dong-suk sudah menimbulkan kekacauan dan kerusakan di beberapa tempat, dia pun harus ikhlas tidak kebagian bonus dari si kapten yang seolah punya dendam pribadi terhadapnya. Terakhir, kita akan melihat Yang Isu, sang mantan bos gangster di film pertama yang kini sudah sukses menjadi pengusaha tempat judi, di mana Ma Dong-suk kembali muncul dalam kehidupannya untuk meminta bantuan yang sepertinya cerita masih akan berlanjut di film selanjutnya. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.